Tapi tetap ini judulnya mudik, paling enak tuh mobil yang lega. Betul. Udah buat biasanya mobil itu bannya meledak ya. Iya. Jadi artinya kalau ban meledak itu bukan karena kelebihan tekanan sebenarnya. Iya, keren. Untuk bapak-bapak yang jalan sama istri dan mertuanya, udah pasti bapak 10 hari kemudian tidak dianggap suami. Iya. Harus fit. Harus fit. Ya, treadmill kayak Michael. Iya. Si treadmill banget dia. Iya. Si super travel. Kembali lagi. Mau kasih tips lagi? Mau ladin lagi. Iya, kita kembali lagi di segmen tips ya. Iya. Dan tips ini juga bertepatan dengan waktunya orang-orang mudik. Mudik, betul. Iya, ini tayangnya pasti lagi pada mudik, Iya. yakin. Atau siap-siap mudik lah ya. Iya. Ya, beberapa hari lagi mau mudik lah. Iya, dan kabarnya mudik tahun ini itu jadi mudik yang akan paling padat se-Indonesia. Berapa orang? Dalam sejarah Indonesia. 193,6 juta orang akan Berapa? mudik. 193,6 juta orang akan mudik. Dan 35 juta diantaranya pakai mobil. Kebayang nggak tuh tolnya Iya. sepenuh apa? Ya, karena infrastruktur udah mulai terhubung banyak Iya. ya sekarang ya. Makanya ini jadi momen yang penting untuk kita kasih tips gimana caranya mudik yang aman. Nggak cuma kuat kayak Michael doang, harus ada strateginya juga sih. Karena pasti bakal macet dong. Iya, betul. Dan video ini dipersembahkan oleh Kretindeng. Ini energi gue. Asik. Jadi apa saja tipsnya dan apa saja yang harus dipersiapkan? Ini dia. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Tips pertama, pastikan ada mobilnya. Iya. Dan mobilnya pun disesuaikan dengan peruntukannya. Betul. Mau berapa orang, berapa banyak barang dibawa, gitu loh. Dan berapa budgetnya? Iya. Iya kan? Jangan naik mobil pickup rame-rame ya, isi di belakang ya. Kalau jangan menurut gua dong. ya, paling nyaman untuk mudik jauh itu, misalnya mobil 5 penumpang, Iya. diisi, dikurangin 1. Jadi 4 orang doang. Jadi 4 orang, kayak gitu. Menurut gua ya. Iya. Jadi kan misalnya contoh mau bawa sedan gitu. Sedan boleh bawa 4 orang, tapi barangnya jangan terlalu banyak. Iya. Karena kalau misalnya orangnya udah penuh, 4 orang, ditambah barang lagi, dia notabene ambles kan kebanyakan Belakangnya. sedan Iya, belakangnya. karena bobotnya pasti agak ke belakang ya. Iya. Nah, Iya, itu bener sih, Fik. untuk sedan, walaupun sedan medium seperti yang digambar ini gitu ya kan, sedan luxury medium. Cuman kalau sedan tuh menurut gua, Fik, di belakangnya kasihan sih. Iya. Nggak bisa terlalu rebah kan? Iya, nggak bisa dilokain nih. Ada opsi lagi, Fik, kalau misalnya kayak keluarga kecil kayak gue ya, yang bertiga doang isi keluarganya nih. Iya. Naik SUV compact 5-seater Iya. yang bisa direbahin. Kayak mobil ini nih. Dia kan bisa reclining. Oh, bisa ya? Bisa, banyak recliningnya. Iya. Oh, Bisa, iya, waktu kita ngetes kan bisa banyak recliningnya. Dan itu akan lebih nyaman pasti. Barangnya di belakang mungkin nggak sebanyak dan semisah sedan ya. Dia Iya. akan jadi satu. Jadi sebenarnya lebih gampang dia, kalau ada anak kecil gitu dia ngambilin barang di belakang gitu. Kita Iya, suruh-suruh bisa aksesnya gampang ya. Enak. Atau- Dan atau pilihan terbaik ini. iyalah. 7-seater. Ini Seven kalau misalnya lu bawa 4 orang doang, ini kan cocok ya Captain Seat. Iya. Di belakangnya udah full barang untuk 4 orang selama 10 hari gitu. Buset. Bisa. Iya, bisa. Bisa kan? Bisa. Koper gede. Mm-mm. Satu Biasanya orang yang gede. orang-orang kayak lu nih yang anaknya masih bayi butuh Iya. mobil kayak gini. Iya. Karena bawaannya bayi kan satu rumah kok bisa dibawa kan. Belum sama mbak-mbaknya. Iya, banyak. Terus bisa reclining di tengah-tengah. Iya, Ya emang jadi- itu dia alasan kenapa MPV 7-seater jadi salah satu yang paling laku di Indonesia ini. Iya. Buat Ditambah lagi momen ini. paling cocok buat mudik ya. Cuman kalau SUV mungkin lebih enak di ground clearance ya. Kalau Iya, misalnya di tinggi. kampung dia, contoh nih, ada salah satu kampung di Pemalang gitu yang jalannya masih kekaruan gitu, enak SUV sih. Kalau Iya. MPV mah. Nah, Tapi tetap ini judulnya mudik, paling enak tuh mobil yang lega. betul, udah benar. Tapi dipilih lagi sesuai sama daerah tujuan dan ya yang dipunya apa sebenarnya. Iya. Tapi biasanya sekarang orang nyewa sih, ada yang nyewa. Iya, banyak. banyak kok yang Iya kan? rental buat mudik. Iya. Tips kedua, pastikan kendaraan Anda siap untuk perjalanan. Iya. Kita pastikan dulu mobilnya itu prima ya. Iya, pastikan kondisi itu prima dari
Mulainya dari luar dulu, eksterior dulu. Iya. Karena yang paling dilihat pertama itu eksterior. Tapi bukan kondisi body ya. Kondisi body ya udahlah, nggak apa-apa. Iya, terserah ya. Iya, terserah. Yang penting itu sebenarnya di bagian luar itu lampu depan nyala atau enggak, sennya nyala apa enggak, belakang juga lampu rem, Lampu sen nyalakan. lampu fog lampnya kayak gimana di bagian belakang, dan nih ban. Ini sih salah satu yang paling penting dan orang suka lupa. Iya. Cek ban. Ban masih tebal dan spuring ya. Ya, spuring Karena balance tuh wajib. Biasanya kalau spuringnya nggak benar tuh, di tol kita kan kecepatan tinggi, bannya panas. Ya. Kalau misalnya satu bannya miring, ngegesek terus, Iya, habis. pecah. Bisa pecah. Iya. Habis juga. bisa pecah. Dan tekanan angin juga. Tekanan Betul. angin kalau misalnya mobil itu biasa bannya kempes, ketika kita isi angin angin yang sesuai dengan rekomendasi, itu kan ada rongga-rongga retakan tuh biasanya. Betul. Nah, itu yang membuat biasanya mobil itu bannya meledak ya. Iya. Jadi Di artinya tol. kalau ban meledak itu bukan karena kelebihan tekanan sebenarnya. Iya, karena udah Sebelumnya- terbiasa dengan ban yang kempes, terus tiba-tiba dipenuhin, kena lubang, beng, Ya. pecah. Dan untuk pastiin tekanan bannya sesuai sama rekomendasi pabrikan, biasanya ada di pilar Iya. B, Iya, pilar pengemudi, B, kiri atau kanan. Antara atau kiri atau di kanan. sini, Atau di tangki bensin. Biasanya mobil-mobil Eropa yang tangki bensin. Nah, biasanya ada dua juga tuh, Vic sama Michael. Ada yang biasanya isi buat 3 orang, ada yang buat isi. Iya. Iya, Sesuaikan dengan rame-rame. seberapa barang dibawa dan orang yang dibawa. Iya. Setelah eksterior, selanjutnya mesin, dan bapak-bapak wajib bisa ngelakuin sendiri sih ya. Iya. Iya. Itu biasanya kita cek yang air-airnya dulu, air wiper, air radiator. Radiator kan khusus coolant ya, air baterai hybrid ya, karena ini mobilnya hybrid. Dan ketinggian oli, cek juga olinya sebenarnya. Cek juga oli apa kode hitam banget, ketinggiannya cukup apa enggak. Terus ini reservoir apa namanya? Minyak rem. Master rem ya. Ya, kalau misal udah butek warnanya mending diganti dulu deh. Iya. Di apa namanya? Di Di bleeding. bleeding dulu. Di bleeding dikeluarin, diganti. Apalagi ya? Yang pasti gampang sekarang untuk mastiin semuanya dalam kondisi yang normal itu udah ada takarannya semua kan. Iya, udah ada Minimum takaran. maksimalnya udah gampang nih. Iya. Dan wiper itu kenapa harus kita cek? Ya kebayang sih kalau di tengah jalan terus ada kena Serangga. kotoran serangga di Iya. tol. Dan Nggak misalnya ada musim air. hujan kan sekarang masih musim hujan cuy Masih. sekarang. Kan lebaran ini masuknya masih musim hujan Iya. ya. Dan cara paling gampang sebenarnya bawa aja ke dealer resmi. Dicek semuanya itu yang kurang ini itu ditambahin sama mereka. Itu aja paling gampang. Normalnya di dealer resmi di masa-masa kayak gini ada paket biasanya. Iya. Paket mudik. Paket Iya. mudik. Kita Nanti nggak dia cek akan ngasih semuanya. tahu bengkel apa aja yang ada ya, tapi biasanya pasti ada. Umumnya baterai, bengkel brand mobil ada semua ya promo-promonya. Dan biasanya selain tadi dicek juga kondisi akinya biasanya. Aki, kalau betul, di- baru gue mau bilang. Daripada Capek batu di luar kota tuh Iya. masalahnya. Dan lebaran biasanya pada tutup. Aki itu biasanya berapa volt sih? 12-an lebih 12-an. ya? 12 sampai 13 ya? Ya, hampir 14. Nah, itu aja cek tegangannya itu ya. Iya. Tapi itu kalau di bengkel resmi ya udah semuanya dicek. Iya, semuanya udah gampang. Oke. Selanjutnya, nggak lupa juga AC harus dicek. Ya. Ini salah satu hal yang paling penting dan menyangkut kenyamanan satu keluarga. Kalau AC dingin, AC panas, kena macet, sepanjang jalan lu bete. Iya, buka kaca kan pasti. udah lepek-lepek, ya kan? Iya. Siapin anduk tuh lap-lap. Nggak bete sih. Untuk bapak-bapak yang jalan sama istri dan mertuanya, udah pasti bapak 10 hari kemudian dia dianggap suami. Jadi ini wajib dicek. Ya. Ceknya sebenarnya gampang ya. Itu bisa ngecek ke bengkel yang pasti. Iya. Di bengkel udah pasti dicek. Kalau Tapi misalnya nggak dingin, berti umumnya ada kebocoran atau Betul. enggak apa sih? Kompresor. Kompresor. AC-nya tuh udah mulai lemah. Iya. Biasanya orang-orang itu suka mendinai, Vic. Dia udah pakai jalan mobilnya, sebenarnya dia udah kerasa nih, agak nggak dingin ya AC gue ya. Tapi dia kayak mendinai, nggak apa-apa Dicuekin, kayaknya. nggak apa-apa gitu. Pas hujan adem, ya kan? Malam adem. Malam adem, tapi pas siang panas. Itu sebenarnya udah tanda-tanda. Udah mendingan habis itu dicek aja dah. Cek semuanya. Kalau misalnya freonnya berkurang, udah fix itu bocor. Udah fix bocor. Jadi jangan ditambah-tambah. Enggak, iya, mending nggak usah. Udah udah fix bocor. Mending ganti. Itu kalau nggak ganti evaporator, ganti kondensor ya kan. Iya. Udah pasti, atau ada selang-selang yang bocor. Jangan dinai ya. Iya. Jangan ditunda-tunda. Tips selanjutnya, kita harus bisa mengatur barang dengan baik dan sesuai dengan kegunaannya. Iya. Iya. Ya, atur barang dan akomodasinya lah pokoknya, biar Contoh bisa nyaman. kayak gini ya, barang-barang kayak baju dan lain-lain, dongkrak. Iya. Itu kan nggak dibutuhkan urgent ya, Betul. butuh cepet gitu loh. Mm-mm. Jadi bisa disimpan di bagian belakang. Ini kayak
koper itu ditaruh belakang karena pas kita nyampe tujuan baru misalnya mau mandi atau Iya. apa baru buka koper. Jadi kalau misalnya di perjalanan kita sudah menyiapkan strategi untuk istirahat, butuh sholat gitu ya, butuh Iya. pengen ganti baju, diambilnya dikit. Iya. Bajunya. Dipisahin, Dipisah. dipisah sama tas yang ukuran segini. Iya. Nah ini butuh yang lain-lain yang cepat. Iya, nanti paket-paket. ditaruh di atasnya. Iya, taruh di atasnya. Dan barang yang berat harus di bawah. Paling bawah. Karena itu menyangkut dengan kestabilan mobil. Betul, karena kan center of gravity makin tinggi ntar kalau dia Iya. berat di atas. Dan kalau menurut gua payung dan lain-lain, payung itu di tengah sih kalau menurut payung gua. tengah, snack di tengah, Iya, snack di tengah. minum-minuman kayak gini, ini kayak kerating deng, ini minuman energi yang kita butuh banget buat di perjalanan. Ini pasti di depan. Iya, pasti Di di, depan. semua Di setiap cup cup holder. Ini ada. Iya, di setiap cup holder ada semua nih, di mobil kita kan udah siap. Dan untuk yang baris pertama itu pastinya obat-obatan Iya. yang butuh lebih cepat lagi, imani, surat-surat mobil tuh harus bawa ya. Iya. Jangan BPKB emang gak usah dibawa. Jangan Kali di ngapain. kampung mau dijual. Iya, jangan enggak. Jadi itu cukup tujuannya. SNK aja ya. Iya, STNK aja. Dan ya dompet, HP gitu-gitu Nah, taruhnya di di, glove area box yang depan. terbuka lah ya. Iya. Mudah digapai. Udah gitu jangan lupa siapin juga tisu. Tisu basah, tisu kering. Ya, itu taruh di tengah Dan depan. dan depan. Iya. Dan kalau bisa lagi, kalau misalnya punya cool box, nah ini penting nih buat nyimpen minuman biar tetap dingin. Minuman tetap Iya. dingin. Karena kan ini bulan puasa ya, Iya. butuh yang dingin-dingin tuh. Kayak kita cutting deng semua isinya nih. Iya. Buat buka puasa, buat perjalanan. Dan sebenarnya kalau kita jalan terlalu jauh ya, menurut gua kalau gua pribadi ya, puasa itu berat coy. Iya. Dan mengemudi itu butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Ya, full time Jadi, job. ya musafir kan nggak apa-apa. Ya. Dan sebelum berangkat, Pastikan kondisi pengemudi fit dan cukup istirahat. Dan nggak cuma pengemudi, penumpang juga harus fit. Iya, jadi jangan berpikiran, besok gue mau berangkat, gue begadang habis-habisan malam ini supaya gue tidur besok. Iya, jangan juga, capek kan soalnya. Iya kan kasihan juga yang nyetir, Fit. Iya. Yang tidur, enak penumpangnya tidur semua yang nyetir, waduh. Iya. Karena penumpang itu memberikan support psikologis loh Iya. ke Dan pengemudi. satu lagi, untuk pengemudi itu bukan hanya tidur yang cukup, tapi olahraga juga yang cukup. Iya. harus fit kayak gitu. Harus fit. Iya, treadmill kayak Michael tuh. Iya. Si treadmill banget dia tuh Iya. ya. Si supir travel. Kalau misalnya Anda capek di perjalanan, ya memang kita bisa recharge lagi dengan minuman energi seperti Krating Deng ini. Iya. Dia ini Ya. suplemen kesehatan. Tapi gue emang jalan jauh gue minum cai. Iya. Jadi Sangat membantu Iya. karena emang bikin melek sih. iya benar betul. Melek dan capek itu hilang loh, serius. Masa capek hilang? Serius. Serius kan itu energy drink. Gue Iya. kalau jalan jauh lebih dari 6 jam, misalnya Jakarta Surabaya, gue minum satu. Gue emang gak berasa capek sih karena perjalanannya paling cuma berapa 4 jam. Oh iya. Buat jalan jauh ini memang luar biasa. Nah, waktu kita mengemudi, walaupun tadi gue nggak banyak nyetir ya, Iya. Nggak bakal belum sih. mati. nggak bakal nyetir juga sih. Iya. Yang nyetir kan ini, supir travel kita. Tapi kita emang butuh energi full karena kita butuh full konsentrasi. Iya. Makanya tetap butuh istirahat. Kayak kita sekarang di rest area. Jadi tips selanjutnya itu harus beristirahat ya. Iya, kalau bisa dikasih interval sebenarnya Fik, enaknya. Per Kalau 3 jam 3 jam. maksimal. Iya, 3 3 jam jam. maksimal ya. Iya. Biasanya di mobil tuh ada peringatannya per 2 jam. Iya, itu bisa di-set. Bisa Iya. di-set. Per 2 jam. Tapi per umumnya 3 jam. sih gue biasanya 3 jam. Iya, per 3 jam tuh istirahat. Itu jalan nggak jalan, maksudnya kan kita kondisinya ntar bakal macet tuh. Nah, 3 jam kita posisi duduk, istirahat mendingan walaupun Iya. macet gitu ya. karena saraf-saraf lu bahaya kan sebenarnya. Iya. Dengan posisi yang sama mulu, Betul. itu nggak baik sebenarnya. Jadi harus Betul. istirahat. Nah, makanya kita ke rest area, dan kebetulan di rest area tuh nanti akan ada booth Krating Deng dan kita bisa ngisi energi di booth Krating Deng. Iya. Jadi nanti booth Krating Deng ini total ada 13 titik di rest area. Iya. Dan 10 titik SPBU di luar rest area di sepanjang Cikampek sampai Jawa Timur. Jawa Timur. Jauh ya. Jadi kalau mau istirahat mampir ke booth Krating Deng ya. Ya, dan menikmati minuman energi nomor 1 di Indonesia.
Dan tips selanjutnya, kita harus up to date tuh. Kan biasanya lihat sosial media, ini itu selama perjalanan itu ada apa di depan. Betul. Jangan kita udah tahu informasinya, masih lost itu kan lucu. Jadi. Iya benar. Jadi kalau bisa follow berbagai akun informasi dan berita, Iya. termasuk informasi soal kepolisian ya biasanya. Iya, biasanya dia selalu update di kalau KM ini rest area-nya macet atau apa di sini. Atau biasanya bisa lihat sosial media Michael juga, biasanya dia Iya. update mulu. Iya, dia Betul, biasanya betul. di jalan ngukur jalan. Jalan dia sambil ngerekam mana yang macet mana enggak itu. Kelihatan enak ntar kita pantaunya. Oh iya, dan tambahan informasi. Ya, Krating Deng ini punya program untuk mendukung perjalanan mudik aman sampai tujuan dengan membagikan 10.000 botol gratis Krating Deng. banyak berarti ya. Dan di 10.000 5 botol titik ginian. rest area sepanjang jalur mudik. 10.000 coy. Banyak sih. Banyak banget. Ya, seminggu orang lewat sih satu-satu mah dapat ya hampir ya. Iya. Kan ini 190 juta mau Iya. ini. Tapi oke lah, baik juga sih Krating Deng ya. Iya, ini ngebantu banget sih. Yaudah yuk, kita lanjut perjalanan. Ya, Ayo, silakan. Masih gaskan. panjang. Ya, Kursi supir driver. travel kita. Gua di belakang lagi kan. Akhirnya kita udah sampai kota tujuan, tepatnya di kota Semarang. Total kita jalan 446 kilo. Hampir 6 jam lah jalan. Iya, enak sih. Mas sekarang masih sepi ya. Nggak jauh-jauh banget lah ya. Iya. Semarang Kita gitu emang. sebenarnya. Nah, kita udah biasa banget ke Semarang. Iya, Gue iya, di iya. Semarang. Tiap libur dikit gue ke Semarang. Tapi emang perjalanan ini tuh kerasa nggak terlalu capek karena mateng ya persiapannya. Iya, dari mobil kita mobil udah siap banget lah. Barang-barang kita udah atur sedemikian rupa supaya aman ya, kita nggak ribet sendiri di dalam mobil dan kesehatan juga prima karena kita minum Krating Deng. Iya, karena kita juga istirahatnya di boothnya Krating Deng. Betul. Ya tadi kan ada beberapa, belum ada sih untuk saat ini. Iya. Ya, karena itu syutingnya Hamin Sebelumnya. berapa, ya nggak? Jadi nanti kalau anda yang mudik, mungkin sekarang lagi mudik ya? Iya. Kalau lagi mudik udah ada tuh boothnya. Udah ada boothnya. Nanti lihat di sebelumnya kan kita udah nyebutin ya. Ini bisa dilihat lagi juga di sini nih kali ya. Iya. Ini ada lokasi boothnya di KM berapa aja, mampir dan minum Krating Deng sambil istirahat. Iya. Dan ini kan Makin kuat. program mereka untuk mendukung mudik tahun 2024. Oke. Oke lah, sekian beberapa tips dari kami. Jangan lupa rayakan hari kemenangan dengan penuh energi bersama Krating Deng. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Krating Deng, ini energi gue, ini energi kemenangan.